Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, Rempang sedang menjadi pusat perhatian banyak orang. Semua mata tertuju kepada Rempang. Apalagi kemarin ketika ada bentrokan antara aparat kepolisian dengan pendemo karena menolak proyek strategis nasional. Banyak korban di sana. Masyarakat ada yang korban, aparat kepolisian juga banyak yang korban. Masa yang anarkis juga ada, kita saksikan sama-sama. Oke lah, saya nggak angkat itu, karena itu bagian daripada proses. Mudah-mudahan cepat selesai. Pemerintah bisa menemukan solusinya dengan warga tanpa ada satupun korban. Mudah-mudahan kita harapkan seperti itu. Yang saya nggak sukanya, ini mulai ada penumpang gelap, saudara. Mulai ada penumpang gelap. Kompor luar biasa. Dia menyerukan untuk berjihad. Bahkan suruh mati untuk mempertahankan sejengkal tanahnya. Ini kompor-kompor kayak gini nih yang kemudian berbahayanya. Kacung HTI mulai bersuara, atau lebih terhormatnya idolo HTI mulai bersuara. Dia menyodorkan sistem di dalam kasus ini. Dia numpang tenar di dalam kasus ini. Khozinuddin, dia menulis sesuatu. Kita coba baca nih. Ini harus saya kritisi, harus saya angkat, karena jangan sampai ya dia numpang di kasus ini. Jangan sampai ideologi yang jelas-jelas terlarang di Republik ini lalu disodorkan dengan alasan ini adalah solusi beresnya kasus Rempang. Emang kita tolol gitu? Coba kita baca nih. Apalagi yang mau diharapkan dari negara dengan sistem republik demokrasi. Saatnya umat perjuangkan syariah dan khilafah. Nah, judulnya udah mulai nih. Kita akan baca nih biar paham pelan-pelan ya. Kita akan kritik bait per bait, kalimat per kalimat. Dalam kasus Rempang, jika negara menerapkan Islam maka solusinya menjadi sangat mudah. Mulai ini. Solusi itu ditempuh berdasarkan hukum Islam yang berkaitan dengan masalah hak atas tanah dan perlindungan negara atas setiap pemegang hak. Seluruh warga Rempang dalam tinjauan syariat Islam adalah pemegang hak atas tanah yang sah. Maka negara dalam kurung khilafah wajib melindungi pemiliknya atas hak tanah milik warga Rempang. Dalam Islam di antara sebab kepemilikan atas tanah yang sah adalah yang pertama, memagari. Kedua, menghidupkan tanah mati. Ketiga, mewarisi. Langsung kelima, keempatnya nggak ada. Error nih Syekh Khozinuddin. Kelima, membeli mungkin keempat. Tergesa-gesa. Kakek buyut warga Rempang adalah pemilik tanah paling awal. Mereka mendapatkan hak atas tanah itu setelah membuka dengan memagari dan menghidupkan tanah Rempang. Mereka mendapatkan hak atas tanah sebab memagari dan menghidupkan tanah mati. Selanjutnya, tanah itu diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini. Siapa saja yang mendapatkan tanah karena waris, menurut Islam sah menjadi pemiliknya. Ada pula yang hari ini memiliki tanah dari membeli. Siapa saja yang memiliki tanah karena membeli, sah menurut syariat Islam. Sementara PT MEG, korporasinya Tommy Winata, dalam Islam haram merampas tanah milik rakyat Rempang. Negara juga telah melakukan keharaman karena telah menerbitkan konsesi HGU
di atas tanah yang sudah menjadi hak rakyat. Tindakan negara yang mengerahkan alat negara, baik polisi, tentara, dan Satpol PP untuk mengusir warga Rempang dari tanahnya adalah tindakan jolim dan diharamkan dalam Islam. Namun negara berdalih Rempang tanah negara seolah punya hak dan secara sepihak memberikan hak tersebut kepada korporasi Tommy Winata. Inilah pangkal persoalannya. Pangkal persoalannya adalah karena negara meletakkan kedaulatan di tangan rakyat yang praktiknya ada di tangan oligarki. Sistem republik demokrasi lah yang menyebabkan negara merasa sah berbuat dolim kepada rakyatnya. Karena itu, melalui momentum kasus Rempang ini, segenap kaum muslimin harus menumbuhkan kesadaran bahwa masalah kita ada pada sistem demokrasi sekuler yang diterapkan dalam sistem negara republik. Karena itu, solusinya adalah mengembalikan negeri ini kepada fitrahnya, yakni menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Meletakkan kedaulatan di tangan Allah Subhanahu wa taala, menerapkan Islam dalam naungan daulah khilafah. Bahasanya halus banget, seolah-olah kelihatannya benar. Kelihatannya benar. Menarik kan? Kelihatannya benar. Hati-hati, jangan tertipu. Jangan tertipu. Saya sengaja dramatisir bahasanya, kalimatnya, bait per baitnya saya baca dengan amat dramatis. Tapi satu kali lagi saya katakan, ini tidak lain dan tidak bukan di dalam upaya mencuci otak kalian. Hati-hati. Ya, jangan tertipu seolah-olah baik. Kalimat wa hakin yuradu biha batil. Kalimat yang dipakainya adalah kebenaran. Kehalusan bahasa seolah-olah wah semuanya akan beres bila menerapkan syariat khilafah versi pikiran mereka. Padahal kita tahu lah ya, negara-negara yang 100% muslim menerapkan ABCD, ribut perang saudara. Udahlah. Oke, kita baca lanjutan nih. Jika Islam yang diterapkan dengan naungan khilafah, maka solusi masalah Rempang adalah sebagai berikut. Pertama, negara mengakui kepemilikan atas tanah warga Rempang dan segera memerintahkan Polri, TNI, dan Satpol PP mundur. Negara segera terbitkan surat kepemilikan hak kepada warga Rempang. Nah, ini mulai nih. Rayuan gombalnya nih. Kedua, negara segera mencabut HGU yang diterbitkan untuk korporasi TW. Negara tidak boleh mentransaksikan tanah yang telah dimiliki rakyat Rempang. Negara tidak boleh bertindak abuse of power. Ketiga, jika korporasinya TW masih tertarik berbisnis di Rempang, maka biarkan TW bertransaksi langsung dengan warga Rempang selaku pemilik tanah. Jika warga cocok harga, bisa dijual. Jika tidak boleh dipaksa. Keempat, jika mayoritas warga Rempang ingin hidup rukun, tentram, melanjutkan kehidupan dengan melestarikan tanah leluhur, tidak mau ada korporasi masuk, maka TW dan korporasinya harus hengkang. Negara juga tidak boleh menjadi anteknya TW dan mengusir penduduk Rempang dengan dalih investasi atau pertumbuhan ekonomi. Demikianlah solusi tuntas, mudah, praktis, dan berkeadilan yang diambil dari solusi Islam. Hati-hati, halus nih kalimatnya. Solusi ini hanya bisa ditempuh jika syariat Islam ditegakkan, jika khilafah hadir sebagai institusi yang menerapkan syariah Islam. Sepanjang sistemnya masih demokrasi sekuler, maka negara akan menjadi antek korporasi oligarki. Negara akan menindas rakyatnya sendiri dengan dalih investasi. Negara akan menjadi pelayan korporasinya TW, bukan melayani rakyat. Memang jago ente Din, ente jago Din. Numpang di kasus Rempang ini untuk menyusupkan ideologi terlarang ente. Supaya kemudian dianut oleh masyarakat Rempang. Nipu lagi ente Din.
hati-hati ya, jangan tertipu. Sekali lagi, kemudian kalau ada persoalan di sana, kita doakan supaya cepat selesai lah ya. Jangan sampai ada bentrokan lagi. Karena ngeri. Kemarin saya lihat videonya, ngeri banget tuh. Karena mungkin ada masyarakat yang tidak terima atas tanahnya. Saya dengar-dengar juga udah dikasih kompensasi 120 juta per kakak kalau nggak salah ya. Udah mau dikasih rumah untuk kemudian lokasi segala macem. Kan itu ya. Tapi ya pasti ada 1, 2, 3 orang, 4 orang yang mungkin ya tidak mau. Tapi itu adalah hal yang lumrah dan itu adalah tugas negara untuk kemudian bisa berkomunikasi agar masalahnya dan semua masyarakat bisa menerima proyek pembangunan nasional ini. Tapi untuk kemudian Khozinuddin menyusupkan agenda ideologi kotor mereka di dalam kasus ini sebagai upaya rayuan gombal penyelesaian persoalan, jangan didengar. Jangan didengar. Itu rayuan gombal. Itu rayuan gombal. Kita sebagai umat Islam jangan juga terkecoh hanya atas dasar ini Islam nih yang kemudian kita akan pakai. Enggak. Ya, jangan tertipu ya. Jangan tertipu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.